Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia dan pemerhati masalah hukum. Jumpa lagi kali ini di podcast PPNI yang lugas dan terpercaya serta cerdas. Baik, kali ini tema pada hari ini adalah tentang arti pentingnya protokol. Kita tahu protokol adalah kumpulan dokumen negara yang harus disimpan dengan baik. Di sini sudah hadir pada kesempatan ini yang tidak asing sebagai narasumber rekan Taufik. Iya. Sehat Pak Taufik? Sehat Pak Moko. Terima kasih Pak. Jumpa lagi kita di sesi hari ini. Iya. Juga ada Pak Aldo, seorang lawyer aktif. Halo, Terima Bapak. kasih Pak. Terima kasih. Telah hadir. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik, kita langsung saja ke Pak Taufik ya, tentang protokol. Pak, termasuk apa aja Pak tentang protokol ini Pak? Iya, protokol ini memang banyak yang salah paham mungkin ya, seakan-akan Ya. semua dokumen yang ada di notaris ini adalah protokol. Ya, padahal Undang-Undang Jabatan Notaris sudah menentukan apa saja yang masuk kategori sebagai protokol notaris. Ya. Ya, jadi di notaris itu sebenarnya ada 3 kategori dokumen yang disimpan notaris itu. Ya, ada yang kita namakan sebagai protokol, ya, itu sebagaimana diatur di pasal 62 ya, di penjelasannya itu. Ya, kemudian ada yang namanya warkah. Ya. Warkah itu dokumen-dokumen pendukung yang memang disimpan oleh notaris dalam rangka pembuatan akta. Ya, itu warkah namanya. Biasanya dokumen warkah-warkah itu bisa digunakan lagi nanti kalau misalnya orang yang sama misalnya atau badan hukum yang sama membuat akta kembali misal ya. Bisa juga dokumen-dokumen yang memang untuk sementara waktu dititip di notaris dalam rangka proses pembuatan akta. Ya, itu biasanya dokumen asli. Ya, karena notaris itu kan selalu minta dokumen asli untuk diperlihatkan atau disimpan sementara di notaris dalam proses pembuatan akta. Jika selesai itu dikembalikan. Jadi ada 3 itu. Ya, sedangkan yang masuk protokol itu secara dalam penjelasan itu sudah dijelaskan ya, disebutkan ya, misalnya minuta akta. Ya. Itu protokol. Kemudian buku daftar akta atau biasa kita sebut depotorium itu masuk atau buku legalisasi ya, atau buku marking ya, klaper misalnya ya, atau buku-buku lain lah ya, ada buku protes ya, buku mengenai wasiat gitu ya, itu masuk buku-buku pencatatan itu yang kaitannya dengan akta notaris, itu masuk bagian protokol gitu. Jadi selain itu bukan protokol notaris. Oh iya. Gitu. Jadi gini Pak ya, kalau kita boleh pahami, mungkin protokol itu kan banyak Pak ya, yang harus serahkan kepada penerima protokol. Artinya notaris itu sendiri sebelum diangkat, dia kan menyatakan untuk bersedia menerima protokol. Ya. Ya, itu salah satunya. Kewajiban notaris. Ya, kewajiban notaris. Tapi kan apakah boleh Pak notaris itu menolak kalau ditunjuk untuk menerima protokol? Ya, tentunya dari sisi Undang-Undang Jabatan itu nggak boleh. Karena salah satu kewajiban notaris itu adalah untuk menerima protokol dari notaris lain. Nah, tetapi dalam prakteknya ini memang ada beberapa alasan yang menyebabkan notaris itu bisa menolak. Ya, misalnya protokolnya mungkin belum dirapikan misalnya, belum dibundel ya, atau pencatatannya belum selesai, itu segala macam itu bisa jadi salah satu alasan biasanya ditolak. Itu artinya bukan menolak tidak mau menerima ya, tetapi ya selesaikan dulu lah, dirapikan dulu lah protokolnya gitu. Biasanya begitu ya. Atau notaris itu udah punya banyak protokol orang lain, kok diserahin lagi ya dia pasti nggak mau gitu kan, ya serahkan kepada yang belum misalnya gitu ya. Tapi secara kewajiban notaris itu wajib menerima protokol. Ya, karena kita tahu bahwa notaris hadir itu kan karena undang-undang, bukan maunya dia sendiri, Pak ya. Terus dia juga
di samping itu punya kewajiban untuk menerima protokol. Ya. Nah, faktualnya Pak, notaris yang menerima protokol itu kadangkala dia menerima masalah. Padahal kita tahu penerima protokol ini kan tidak mengalami peristiwa dan perbuatan hukum terhadap protokol yang dia terima. Iya. Ya. Untuk bisa mengantisipasi itu langkah-langkah apa Pak yang diperlukan Pak? Iya, sebelum protokol itu diserah terimakan sebenarnya kan sudah diperiksa semua ya. Misalnya buku-buku tadi ya, apakah Ya. buku-buku itu dicatat lengkap ya, atau kalau minuta akta itu apakah minuta akta itu sudah semua sesuai dengan yang dicatatkan di dalam buku ya, apakah tanda tangannya lengkap misalnya, atau materainya ada atau tidak, itu kan harus dibuat dalam bentuk berita acara semua. Jadi pada saat si pemegang protokol ini menerima protokol, dia udah tahu kondisi mengenai protokol yang diserahkan itu. Oh begitu. Nah, jadi jangan terima gelondongan ini istilahnya ya, terima aja tiba-tiba nanti Tanpa diperiksa. iya tanpa diteliti diperiksa ya. ada nomor yang nggak ada minutanya gitu, atau ada yang Tapi belum ada tanda tercatat. tangannya, nggak ada Ya. catatannya. Jadi itu harus diperiksa dulu. Itu kan pada saat sebelum serah terima itu MPD itu harus memeriksa. Kemudian ditutup, semua buku itu ditutup Ya. di bawah. Jadi jangan ditambah-tambah lagi nanti. Ya. Bahkan ada uji petik kan Pak. Itu kalau Ya. pemeriksaan tahunan Ya. ada uji petik ya. Tapi kalau dalam rangka penyerahan protokol itu ditutup semua. Bahwa emang nggak boleh ada lagi space ya. ada space, nggak boleh ada penambahan lagi. Penambahan. Jadi buku repertorium, buku legalisasi, buku marking dan buku-buku lainnya yang ada semua di close oleh MPD, ditandatangani. Ya. Setelah itu nggak ada lagi yang ditambah-tambah di sana. Oke. Baik. Ini ada Pak Aldo nih, seorang lawyer. Mungkin beliau juga banyak mengalami atau menerima permasalahan tentang protokol di lapangan ya Pak ya. Betul sekali Bapak. Ya, Pak, persoalan-persoalan hukum apa Pak yang banyak dialami oleh notaris berhubungan dengan protokol? Mungkin Bapak ada case-case tentang hal ini, Pak. Baik, sebetulnya memang kalau kita lihat di lapangan gitu Ya. Pak ya, yang paling sering terjadi ada gesekan-gesekan lah, mungkin bahasa mui. Ya, ya. Ada beberapa permasalahan kalau kami lihat advokat ada contoh paling umum mungkin ada beberapa tindak pidana yang disangkakan. Iya. Disangkakan Pak ya. Disangkakan kepada Underline ya. notaris. Itu kami memang juga masih cukup keheranan lah mungkin Iya. bahasanya ya. Tapi itu juga memang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru sebetulnya. Dan ini kesempatan yang menurut saya menarik sekali ketika ada pembahasan tentang protokol notaris. Karena baik dari rekan-rekan advokat atau mungkin teman-teman masyarakat umum juga cukup kebingungan kadang. Apalagi misalkan tadi sudah disampaikan masalah ada 3 dokumen. Pertama dokumen protokol, terus kemudian ada warkah, dan kemudian ada Dokumen yang dititipkan. yang dititipkan kan Iya. gitu. Kadang permasalahan-permasalahan yang kita temui ini ketika notaris ini tahu-tahu sudah purna tugas Iya. gitu. Emeritus ya Pak. Betul, sudah emeritus Bapak. Itu akhirnya muncul pertanyaan baru sebetulnya, apakah 3 dokumen ini nih harus tetap menjadi bagian dari protokol atau seperti apa gitu sebetulnya? Mungkin juga ada dokumen atau sifatnya sertifikat ya, Ya. yang dititipkan oleh notaris emeritus Atau salinan asli atau gitu ya. salinan asli. Terus apakah itu juga harus dititipkan oleh penerima protokol? Nah, ini ada nggak Pak case-case seperti itu Pak? Kami menemui beberapa sebetulnya Pak. Ada beberapa case notaris balik lagi disangkakan melakukan mungkin yang paling umum adalah atau mungkin karena tidak menyerahkan dokumen-dokumen tertentu, misalkan tadi Bapak sampaikan sertifikat gitu. Ya. Ada juga yang kami temui dia disangkakan juga melakukan penggelapan atau penipuan karena tidak memasukkan dokumen tersebut ke dalam protokol. Iya.
kan terjadi debatable masalah penitipan sertifikat ini, karena mungkin seorang notaris pada waktu notaris itu aktif membuat akta otentik, contohnya PBJB lah ya, di situ kan alasannya mungkin sertifikat, karena PBJB belum lunas dititipkan sertifikat itu sebagai garansi di notaris. Nggak tahunya mungkin setelah berlangsung berapa lama notaris itu pensiun. Nah pertanyaannya, apakah SHM atau sertifikat ini karena diserahkan protokolnya kepada notaris lain, SHM atau sertifikat ini harus diserahkan juga? Kan jadi pertanyaan yang besar. Betul. Ya. Nah kalau nggak diserahkan seperti apa? Kalau diserahkan seperti apa? Kan punya akibat hukum ini. Gitu. Nah Bapak sebagai lawyer aktif itu mensikapi ini seperti apa Pak? Karena nggak semua APH itu mengerti tentang protokol. Gimana Pak? Sebetulnya sih dari kami memang kalau kami tetap melakukan pembelaan yang maksimal. Ya. Memang sekiranya boleh saya sebutkan juga Ya. ketika hal-hal yang Ya. terjadi, Ya. mungkin bisa dikoreksi juga misalkan saya salah. Ya. Pemahaman kami karena ya ketika sertifikat ini memang dititipkan harusnya memang ya tetap dipegang. Ya, ya. Aku boleh izin dikoreksi kalau Bisa ditambahi Pak Taufik? Iya, dari 3 dokumen tadi yang saya sebut di awal tadi, ada protokol, ada warkah gitu ya, ada dokumen-dokumen lain yang dititip. Sebenarnya yang diserahkan ke notaris pemegang protokol itu ya hanya protokol. Namanya juga kan notaris penerima protokol. Ada notaris pemegang protokol notaris lain gitu kan. Jadi hanya yang masuk kategori protokol. Sedangkan warkah di luar itu Pak? Warkah itu milik pribadi daripada notaris. Itu arsip pribadi sebenarnya, arsip untuk kepentingan kebutuhan kantornya saat itu. Jadi nggak perlu diserahkan. Kemudian yang dokumen-dokumen yang sifatnya dititip itu sebenarnya kan dikembalikan kepada si penitip gitu ya. Penitip. Jadi tidak diserahkan ke si pemegang protokol, kecuali dalam beberapa kasus karena aktanya itu belum selesai, misalnya para pihak sepakat untuk melanjutkan prosesnya di notaris penerima protokol itu diserahkan. Tapi itu atas izin atau kesepakatan para pihak. Ya, tapi bukan bagian daripada kewajiban untuk menyerahkan itu, bukan. Karena itu nggak masuk kategori protokol itu, dokumen itu. Kalau seandainya notaris yang mungkin emeritus atau pindah ya tetap memegang barang titipan itu, apakah bisa dikategorikan penggelapan atau pidana Pak? Sebenarnya kan hubungan antara notaris dengan si para pihak ini ya ini kan kalau dia menitipkan sertifikat itu kan lebih ke perjanjian kan sifatnya itu. Andalannya perjanjian. Perjanjian lebih ke perjanjian. Jadi hubungan kontraktual lah ya dalam hal ini, karena ada kepentingan si para pihak sendiri sebenarnya ya. Bukan kepentingan notaris, ya ada kepentingan terhadap sertifikat itu. Bagi notaris sebenarnya sertifikat itu nggak punya nilai, karena objeknya masih ada kok. Iya, yang punya nilai terhadap satu sertifikat adalah si pemegang hak. Ya, sedangkan notaris tadi kan hanya menyimpan aja ya, karena pada saat nanti dibutuhkan proses misalnya kelanjutan daripada suatu PPJB ya, ada proses jual beli, ada proses untuk ke kantor pertanahan, itu kan sertifikat asli harus dibawa. Itu aja sih kepentingan notaris sebenarnya, bukan kepentingannya dimiliki, nggak mungkin. Gitu. Karena itu bukan barang untuk dimiliki. Itu beda dengan barang titipan, handphone misalnya ya, itu beda, atau uang itu bisa dimiliki ya untuk diri sendiri. Tapi kalau sertifikat enggak. Malah beban bagi notaris kan nyimpan sertifikat itu. Gimana Pak? Pak lawyer. Sebenarnya kami juga memang melihatnya cukup sejalan Pak. Maksudnya begini, yang namanya penggelapan itu pada prinsipnya kan memang harus objek yang bisa dipakai. Sedangkan kami melihat memang kalau ada satu sertifikat digelapkan misalkan, itu kan mungkin bahasanya cukup ekuivalen gitu ya dengan seseorang menggelapkan KTP nih. Iya kan? Karena sertifikat ini kan tanda bukti. Dan
sama ekuivalen dengan let's say KTP misalkan. Ya. Apa yang bisa difungsikan dari itu? Iya. Nggak ada nilai Kalau guna bukan tertentu. pemiliknya, Pak, ya? Betul, Ya. itu. Iya. Begitu sih sebetulnya Iya. memang. Cuma memang di praktek cukup banyak masih yang disangkakan untuk terhadap karena penggelapan tindakan itu, sertifikat. betul. Ini faktualnya seperti itu, Pak. Mungkin kurang pengertian APH tentang protokol atau penerima protokol atau Iya. tentang penitipan gitu loh. Sepanjang protokol itu bisa didefinisikan sesuai dengan ketentuannya, kenapa kita harus mempunyai penafsiran yang lain gitu loh. Kita Iya. berharap lah, Pak, seperti diskus seperti ini, baik notaris dan lawyer saling berdampingan untuk menjelaskan pada masyarakat. Mungkin masyarakat juga mendapat keuntungan pengetahuan dari diskus seperti ini gitu loh. Iya. Nah, harapan Pak Alu sebagai lawyer aktif dan mungkin nanti Pak Taufik itu seperti apa Pak, ke depannya, Pak? Baik, sebenarnya memang kalau harapan dari saya mungkin misalkan boleh disampaikan gitu ya. Kami memang tetap berharapnya ada sinergi yang kuat sih sebetulnya di antara rekan-rekan advokat juga dengan rekan-rekan notaris supaya kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat lah sebetulnya. Nggak cuma mungkin dalam kali ini kita membahas tentang protokol, tapi pemahaman hukum itu kan memang jadi satu momok tersendiri yang mungkin baik dari teman-teman notaris, teman-teman advokat, teman-teman APH lainnya itu juga memang harus mengedukasi lebih banyak lagi gitu. Karena memang di lapangan masih cukup banyak nih kesalahpahaman, betul. Itu ya salah satunya tadi misalkan tentang sertifikat ini harus dimasukkan ke dalam protokol atau enggak tidak, gitu. Ya. Itu sih. Pak Taufik bisa ada tambahan? Iya, memang harus ada kesamaan pemahaman ya di antara notaris ya, lawyer atau aparat penegak hukum. Ini kan biasanya ini ada miss-nya ini. Maka terjadi misalnya notaris disangkakan ya kan, atau notaris digugat. Itu kan banyak itu kan. Karena tidak ada kesepahaman. Pemahaman notaris mungkin berbeda ya, mungkin aparat penegak hukum juga berbeda, mungkin dari sisi advokat juga bisa berbeda. Ya, maka diskusi ini kan perlu ya untuk memberi satu pemahaman yang sama, karena pada akhirnya nanti semua ini kan untuk kepentingan masyarakat sebenarnya, ya, bukan untuk kepentingan notaris sebenarnya, bukan untuk kepentingan advokat juga, ya, atau aparat penegak hukum, tapi masyarakat. Bagaimana hukum ini bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat itu. Masyarakat banyak, Pak. Iya, masyarakat banyak. Itu yang tujuan utama kita ke sana sebenarnya. Gitu. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak ya. Kita tahu notaris ini kan pejabat publik, dia menjalankan jabatannya sesuai dengan undang-undang atau maunya undang-undang, dan dia juga menjalankan sebagian kecil dari kewenangan negara. Nah, kalau kita boleh tanya dengan Pak Taufik nih, siapa aja Pak yang berhak untuk minta fotokopi minuta notaris, supaya paham nih Pak. Kadang-kala kan bukan harus ada prosedural kan Pak? Iya. Karena ini kan dokumen negara, gitu. Gimana Pak? Iya, di Undang-Undang Jabatan Notaris itu di pasal 66 kan sudah diatur ya, siapa yang bisa meminta persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris itu untuk misalnya meminta fotokopi dari minuta akta atau meminta. Ini berlaku juga bagi pemegang protokol. Iya, untuk memeriksa notaris ya. Misalnya aparat penegak hukum butuh fotokopi minuta akta. Dia kan harus mohon kepada MKNW. Nah, kemudian nanti MKNW akan melihat ya apakah memang relevan disetujui atau tidak disetujui permohonan tersebut ya. Kalau memang ada relevansinya, ada kebutuhan dari aparat penegak hukum untuk menyingkap ya tabir dugaan pidana misalnya, ya tentunya MKN nanti akan menyetujui. Tapi kalau memang nggak ada hubungannya sama sekali, ya nggak perlu disetujui gitu kan. Makanya di dalam undang pasal 66 itu diatur yang boleh meminta itu hanya 3 penyidik. Penyidik itu semua penyidik, bukan
bukan hanya penyidik Polri, tapi penyidik PNS, PNS, penyidik pajak misalnya, atau penyidik lain lah yang statusnya penyidik. Kemudian penuntut umum. Penuntut umum ya mungkin bukan jaksa ya. Penuntut umum berarti sedang menangani atau menuntut perkara tertentu itu kan. Nah, itu boleh. Atau hakim. Ya, hakim kalau pada saat persidangan saya butuh, dia bisa aja minta supaya misalnya menghadirkan fotokopi nota akta atau menghadirkan notaris untuk diperiksa. Itu permohonannya kepada Majelis Kehormatan Wilayah Kosan. Gitu, Pak. Iya, kalau ada sengketa antara para pihak nih Pak, Ya. kan para pihak menitipkan seperti tadi yang kita ulas, menitipkan sertifikat atau apa ya. Itu gimana Pak ya? Siapa sebagai pemutus? Apakah kita minta penetapan hakim bahwa sertifikat tidak diserahkan pada siapa? Karena kan para pihak kan bukan satu orang. Kalau satu orang kan direct, enak ya. Kalau dua orang kan susah nih. Siapa nih yang akan kita serahkan? Gitu. Gimana Pak? Iya, kalau itulah yang jadi dilema bagi notaris ya pada saat para pihak yang tadi sama-sama menitip sertifikat di notaris, tiba-tiba mereka bersengketa gitu ya. Kemana nih? Ke siapa harus diberikan? Ke si A atau ke si B? Ya kan? Jadi dua-dua nggak bisa diberikan nih. Harus ada pemutus kan Ya, Pak? diberi ke A nanti B yang marah istilahnya, beri ke B yang A juga nggak setuju ya kan? Ya sebenarnya harus ada suatu kesepakatan dua pihak dulu, kesepakatan mereka ya, atau ambil bersama-sama, atau kalau memang nggak bisa kompromi mereka ya harus ada penetapan pengadilan lah. Misalnya kalau itu yang disengketakan ya, sengketa hak misalnya gitu kan, tentu pengadilan yang akan memutuskan itu yang berhak itu siapa sih sebenarnya. itu langkah logis secara hukum Pak ya. Ya memang itu langkah hukum gitu kan. Kalau notaris bertindak sendiri pasti tetap salah. Dikasih ke A salah, dikasih ke B juga salah. Juga salah. Ya, maka lebih baik nggak usah dikasih kemana-mana. Tunggu aja putusan pengadilan bagaimana. Jadi nggak salah kalau notaris bersikap atau yang dititipkan itu Iya. bersikap untuk tidak memberikan pada siapapun. Iya. Sampai ada hal yang pasti ya. Iya, ya, kayak kan harus menjaga juga ya kepentingan para pihak di sini ya. Karena yang dilindungi itu kan bukan hanya si pihak pertama atau pihak kedua kan, tapi dua-duanya kan harus mendapat perlindungan. Jadi kepentingan para pihak yang paling Ya, penting. karena para pihak sudah sepakat nitip ke notaris. Jadi mereka juga harus bisa menanggung konsekuensi bahwa jika mereka sengketa, notaris tidak akan menyerahkan kepada salah satu pihak ya, gitu. Itu harus dibunyikan tuh Pak Pak. Dalam surat. Iya, tetapi ya itu sebenarnya lebih ke perjanjian di luar akta sih sebenarnya ya. Maka dalam dokumen penyerahan itu misalnya kan dibunyikan. Itu hal-hal demikian nanti kan. Bagaimana notaris nanti menyerahkan, pada siapa harus menyerahkan kalau misalnya di antara mereka ada sengketa, itu bagaimana, itu mungkin lebih bagus nanti, jadi ada pedoman bagi notaris sendiri nanti. Dari Pak lawyer sebenarnya sih kalau dari kami memang melihatnya gini, dilemanya itu kan memang notaris ini pihak yang netral gitu ya, yang berperkara ini kan dua belah pihak lainnya gitu ya. Ketika memang ada sengketa terus akhirnya kebingungan nih. Mostly kan rata-rata notaris bingung, saya serahkan ke siapa, ke si A salah, ke B salah, gitu ya. Kalau dari kami memang selalu mengadvise-nya, ya kita sama-sama tunggu aja eksekusinya. Permintaan eksekusi dari pengadilan seperti apa, gitu. Kita serahkan keputusannya ke pengadilan. Kalau misalkan memang pengadilan menyatakan eksekusi terhadap barang tersebut, misalkan sertifikat lah, let's say tadi kita mungkin sempat bahas masalah sertifikat. Ya sudah, kita tunggu eksekusinya seperti apa. Bahkan kalau misalkan memang mau proaktif, ya kita advice balik untuk minta eksekusi gitu. Jadi biasanya memang kalau di lapangan kami melihatnya teman-teman notaris lebih baik tunggu eksekusinya aja. Ya, supaya gitu. Ada suatu kepastian. Betul. Ya, kepastian gitu. Gitu ya. Yang penting ada kepastian ya. Iya, karena kalau nggak ada pasti nanti kan notaris disalahkan lagi gitu. Iya kan? Ini belum pasti, belum ingkrah, belum selesai proses hukumnya ya. Tapi kenapa notaris ini udah menyatakan kepada salah satu pihak misalnya, itu bisa juga dipersoalkan nanti lagi notaris. Bisa juga notarisnya digugat nanti. Kalau ada orang yang merasa dirugikan terhadap tindakan notaris tersebut. Gitu. Demikian underline-nya dari Pak Taufik yang bukan closing statement untuk sesi yang kali ini. Mudah-mudahan penjelasan dari
lawyer, penulisan dari Pak Taufik mewakili notaris, yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama arti pentingnya protokol notaris dan implikasinya secara hukum. Karena ini banyak, secara faktual, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di notaris pemegang protokol. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara yang sama selanjutnya.